bidan yang bertugas di klinik Akbar Borneo Medistra Balikpapan. Ya. Maaf, ini dengan ibu siapa ya? Perkenalkan Bu, nama saya Aulia Noviani. Di sini saya mau berkonsultasi tentang ASI eksklusif pada ibu. Kayak gitu. Oh baik Bu. Jadi saya di sini ingin menyampaikan pertanyaan ibu ya Bu dan menjelaskan juga. Nah jadi saya di sini Bu ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini ibu menyusui ASI eksklusif atau tidak? Tidak sih Bu. Oh tidak. ASI ibu ini keluar banyak atau gimana Bu? Lumayan keluar banyak, keluar dikit juga ada. Oh iya. Jadi pada saat ibu menyusui ini, ibu ada kendala apa ya? Pas menyusui, pas babynya itu nyusu gitu kan, kita Iya. masih menyusui itu kayak ada nyeri di payudara saya gitu Bu. Oh, jadi itu Bu jangan gimana ya, pada saat ibu menyusui itu ibu bisa menukar sebelah sini 10 sampai 15 menit, sebelah sini 10 sampai 15 menit. Jangan di sini saja. Oh, bergantian Bergantian gitu Bu. ya, Jadi kan biar tidak capek. Iya. Nah, jadi saya menjelaskan yang pertama. Jadi di sini ada ASI. ASI ini adalah makanan atau nutrisi yang terbaik untuk bayi yang berasal atau diproduksinya dari payudara ibu sendiri. Kalau ASI eksklusif itu pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain pada bayi yang berumur 0 sampai 6 bulan. Nah, seperti itu Bu. Jadi di sini Bu ada juga manfaat ASI itu ada banyak. Ada bagi bayi, bagi ibu, bagi keluarga, dan bagi negara. Oh, bagi negara ada juga Ada Bu. Nah, jadi yang bagi bayi ini nutrisinya sesuai untuk bayi. Mudah dicerna karena kan dia cuma air, jadi bayi itu cuma mencernanya mudah Menyerap gitu ya. menyerap ya oleh tubuh. Dan mengandung enzim pencernaan juga. Jadi bayi ini sering merasa lapar. Mengandung gen protektif. Mempunyai efek psikologi yang menguntungkan. Bayi tumbuh kembangnya cerdas. Seperti itu, meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi agar semakin erat. Ya, seperti itu. Itu menyebabkan perkembangan bayi menjadi baik. Bayi yang mendapatkan ASI akan memiliki tumbuh kembangnya itu baik. Cepat. Itu. Mengurangi juga kejadian karies testis. Terus itu mengurangi kejadian maloklosi. Itu penyebabnya itu adalah rahang adalah kebiasaan lidah pada saat ngedot biasanya susu formula itu nabur, kan tidak baik untuk gigi seperti itu. Jadi kalau misalnya ASI aja kan tidak terjadi, mengurangi karies testis. Nah, itu kalau manfaat bagi ibu nih mencegah pendarahan pada saat pasca persalinan, mempercepat involusi uterus, dan juga bisa mengurangi anemia pada ibu, mengurangi resiko kanker ovarium dan kanker payudara. Sebagai metode KB, sementara dengan syarat bayi berusia belum 6 bulan, ibu belum haid kembali, dan bayi diberi ASI eksklusif. Oh, jadi sebelum 6 bulan itu nggak boleh gitu ya Bu ya KB? Enggak Bu, boleh. Maksudnya kan ini sebagai metode KB sementara dengan syarat selama itu ibu harus KB dulu gitu nah agar tidak terjadi lagi hamil lagi iya, gitu. seperti itu. Tunggu bayinya itu berusia 6 bulan. Berarti di bawah 6 bulan nggak boleh dulu. Ya. Kan masih menyusui. Iya. Itu manfaat ASI untuk keluarga, menghemat biaya Bu karena untuk Iya. beli susu. Hemat banget. Iya, tidak beli susu Bu. Terus itu aspek fisiologisnya itu kebahagiaan keluarga itu bertambah, sudah hemat biaya, dapat anak yang tumbuh kembangnya baik, sangat seperti itu. Itu aspek kemudahannya itu menyusui sangat praktis, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa nganu formula gitu aja. Tapi harus ditutupi juga Bu privasinya. Privasi. Seperti itu. Kalau ASI untuk negara itu menurunkan angka kesakitan dan kematian pada anak, mengurangi subsidi untuk rumah sakit atau kesehatan. Jadi misalnya bayi kita ini ASI kan dia tidak gampang sakit gitu. Itu meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, mengurangi morbiditas dan mortalitas anak, menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Terus itu di sini ada komposisi Bu, gizi dalam ASI.
Jadi dalam ASI itu gizi untuk bayi yaitu protein, lemak, karbohidrat, vitamin. Vitaminnya itu A, D, K, B, dan C. Banyak ya Iya, vitaminnya Bu. Makanya ASI itu sangat bagus bagi bayi karena mengandung vitaminnya banyak. Nah, jadi tapi ya ASI di sini Bu terdiri atas 3 stadium. Yang pertama ada ASI kolostrum. Kolostrum itu merupakan cairan dengan viskositas kental, lengket, dan berwarna kekuning-kuningan. Nah itu, ini tuh keluar pertama kali saat hari keempat, seperti itu. Dia tuh masih kayak lengket air susu ibu. Kalau yang ASI transisi ini, dia itu peralihan merupakan ASI yang keluar setelah kolostrum. Jadi setelah ASI kolostrum ini keluar, namanya ASI transisi. Itu terjadi sejak hari keempat sampai hari ke-10 selama 2 minggu. Seperti itu. Yang ketiga ada ASI matur. ASI matur yaitu ASI yang keluar pada saat 10 sampai seterusnya 10 hari sampai seterusnya. Nah, dalam kandungan ASI matur ini rendah lemak, tinggi laktosa, gula, protein, mineral, dan airnya. Nah, di sini juga ada Bu cara menyusui yang benar dan memberitahu klien pentingnya kandungan foletnik dan hitnik pada ASI. Jadi di sini tadi saya menganjurkan kan kalau ibu menyusui itu ibu tidak boleh tempat di situ-situ aja gitu. Harus berpindah payudara kanan dan kiri seperti itu. Jadi di sini bayi itu akan memperoleh formik. Yang pertama merupakan air susu yang keluar dari awal menyusui, warnanya putih bening dan terlihat encer seperti itu. Kalau yang hitnik ini merupakan ASI yang diproduksi pada air proses menyusui dan air susunya yang berwarna putih dan kental. Itu Bu. Jadi ibu ini kayaknya yang masih yang formik ya? Iya, soalnya masih yang putih-putih bening ya? Iya. Nah, di sini juga ada anjuran pemberian ASI, Bu. Jadi 0 sampai 6 bulan itu pemberian ASI itu masih ASI eksklusif, Bu. Iya. Itu sangat terpenuhi oleh bayi 100%, harus seperti itu. Dan yang kedua ada 6 sampai 12 bulan. Jadi itu kepenuhannya untuk bayi itu 60 sampai 70% saja. Tuh, jadi bayi itu cuma perlu pendamping ASI. Oh, jadi ada pendampingnya. Ya, kalau gitu. dia sudah umur 6 sampai 12 bulan. Iya. Nah, pada saat dia 12 bulannya hanya memenuhi 30% ASI saja. Nah, tetap diberikan ASI, tapi juga berdampingan dengan makanan atau minuman lainnya. Nah, jadi di sini ada juga ya Bu tanda-tanda bayi yang cukup ASI. Yang pertama, ASI tiap 2 sampai 3 jam atau dalam 24 jam itu maksimal mendapatkan ASI itu 8 kali sampai 2 atau 3 minggu, Bu. Itu kotoran bayinya tuh berwarna kuning. Itu menjadi apa? Frekuensi gitu. Pada hari kelima bayi tersebut lahir. Ya, seperti itu. Itu bayi akan buang air kecil. Itu tuh 8 kali sehari kalau dia cukup ASI. Terus itu saat buang air besar itu berwarna kuning atau berbiji-biji. Itu payudara terasa lebih lembek, kayak kosong kayak udah diserah ya. Dari isinya gitu ya. Itu pertumbuhan berat badan tuh meningkatnya bagus sesuai pertumbuhan bayi. Itu bayi itu kelihatan puas. Waktu-waktu dia tuh selalu riang, tidak rewel, tidak cerewet. Tidurnya nyenyak. Seperti itu, Bu. Nah, Ibu di sini juga misalnya ingin memperbanyak lagi ASI Ibu itu ada juga caranya, Bu. Mengompres payudara sebelum dan sesudah menyusui, dikompres, Bu. Itu menyusui bayi setiap 2 jam sekali. Setiap 2 jam sekali menyusui lagi. Gitu. Ganti-ganti gitu ya. Terus diganti ya, Bu, sini sampai 10 sampai 15 menit. Payudaranya seperti itu, Bu. Nah, terus itu minum air putih, Bu, 10 sampai 12 gelas per hari. Seperti itu. Terus itu ada juga posisinya saat menyusui itu ada yang benar, Bu. Apakah Ibu sudah tahu yang teknik menyusui? Oh, teknik menyusui yang benar. Sudah, Bu. Itu agar nanti pada saat menyusui itu terasa nyaman, aman gitu. Tidak salah gitu. Agar bayinya cukup puas diberi ASI ya. Jadi apakah Ibu sudah mengerti tentang penjelasan saya ini? Sudah, Bu, cukup mengerti. Sudah dari penjelasan Ibu. Jadi motivasi Ibu ini apa dengan ASI eksklusif ini?
tentang ASI eksklusif? Iya, saya kan konsul tentang ASI eksklusif sama ibu. Jadi Iya. saya ini kayak ada pekerjaan atau wanita karir bisa dibilang lah gitu kan Iya, Bu. Bu. Jadi saya baru 3 minggu melahirkan gitu kan. Jadi saya mau anak saya nanti ASI eksklusif gitu Bu. Jadi Kan saya kerja gitu, jadi saya taruh titipkan ke suami kan saya kerja atau ke keluarga gitu. jadi ibu bisa mengikuti tadi saran-saran dari Iya. saya seperti apa baiknya. Jadi ibu bisa apa ibu tahu inti dari penjelasan yang telah sampaikan, ibu bisa menyampaikan kembali apa saja tentang ASI eksklusif tadi, Iya. pengertiannya, manfaatnya. Jadi banyak manfaatnya banget. sangat banyak. Iya, untuk negara ada sangat banyak. Iya. Nah, jadi ibu misalnya ibu ada keluhan lagi atau permasalahan, ibu bisa konsul lagi ke saya. Oh, Jadi iya, seperti Bu. itu. Jadi ibu sudah mengerti ya Bu ya. Sudah Bu. Terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Bu. Udah guys.